para subscribers, Bapak Ibu dan saudari yang saya hormati. Aduh, belum apa-apa. Saya kebetulan saya punya kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Romo Iki Santrio OFM. Iki Santrio OFM. Ya. Ya. Kebetulan saya lagi acara retret nih, dan oke lah, langsung aja lah ke beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Jadi saya ingin menanyakan beberapa hal ya Romo ya. Seperti apa pengalaman Romo, kenapa Romo menjadi Romo? Oke Adi, selamat pagi. Semoga kita semua sehat selalu. Pertanyaan yang sangat menarik, kenapa saya menjadi imam, menjadi pastor gitu ya. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa tujuan hidup kita manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan. Dan saya merenungkan dengan menjadi imam, saya menjadi orang yang paling bahagia. Karena apa? Karena hidup hanya sekali. Kalau enggak bahagia, hidup itu perlu disesali. Begitu ya. Begitu ya. Iya. Pertama-tama itu saya ingin menjadi Romo karena saya yakin dengan memilih menjadi Romo, hidup saya akan bahagia. Yang kedua, selain bahagia, saya ingin hidup saya yang sekali ini saja hidup yang penuh makna. Betul. Makna untuk diri saya, tapi juga bermakna untuk yang lain. Amin. Dengan menjadi imam, saya memang hidup sendiri, tetapi bukan untuk menyendiri. Hidup sendiri untuk orang lain, ya. Seperti yang dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II. Menjadi imam itu menjadi man for each other, ya. Hadir bagi untuk orang lain, menjadi pribadi untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Jadi itu tadi ya. Kenapa saya memilih menjadi imam? Karena pertama, dengan menjadi imam, saya yakin dan percaya saya bahagia. Dan saat ini saya bahagia. Amin. Menjadi imam, menjadi Fransiskan. Berarti memang sudah sesuai dengan ya. Lalu kemudian yang kedua, dengan menjadi imam, kehidupan saya yang sementara dan sekali ini akan lebih bermakna bagi yang lain. Bagi sama. Ya. Waktu Romo berniat memutuskan untuk mengikuti program pendidikan imamat, itu apakah ada tantangan juga dari pihak keluarga, pihak-pihak tertentu? Ya, adalah. Ya. Ada dari pihak keluarga. Kadang-kadang mereka meragukan apakah kau yakin dengan menjadi imam atau lain-lain sebagainya, menjadi Romo. Tetapi bukan tantangan yang mengerikan dari pihak keluarga. Tapi pada intinya mereka memberi kebebasan kepada saya untuk memilih jalan hidup saya gitu. Dan mereka secara eksplisit mengatakan kalau itu yang membuat kamu bahagia, silahkan ambil jalan itu. Dan saya bahagia dengan pilihan yang ada saat ini. Ya, kemudian apakah Romo ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa atau menarik selama Romo melayani menjadi imam begitu? Ya, jujur ada begitu banyak pengalaman yang indah ya, pengalaman yang menarik, pengalaman yang membuat saya masa diteguhkan baik menjadi seorang Katolik maupun menjadi seorang imam. Yaitu pengalaman iman umat ya. Pengalaman iman umat, terutama umat yang membutuhkan sakramen perminyakan. Beberapa kali saya bangun, kadang-kadang dibangunkan tengah malam atau dini hari untuk memberikan sakramen perminyakan kepada umat yang membutuhkan di rumah sakit RSCM. Dan ketika saya melihat iman umat yang begitu mengharapkan belas kasih Tuhan, situ saya merasa bahwa wah, mereka ini betul-betul percaya dan beriman kepada Tuhan bahwa dengan memberikan perminyakan, anggota keluarga mereka disembuhkan, dijamahkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Dan buktinya ketika sanak saudara mereka itu sehat secara fisik atau mungkin juga sudah meninggal, mereka lega. Dan mereka yakin dan percaya sekali bahwa sakramen itulah yang menyelamatkan mereka, yang menyelamatkan saudara mereka. Pentingnya sakramen ya. Iya. Lalu kemudian juga dalam perayaan Ekaristi saya juga bertemu dengan begitu banyak pengalaman iman umat yang meneguhkan saya. Ada yang memberi kesaksian bahwa Romo setelah kemarin ikut Ekaristi, selama 1 bulan ini rajin ikut Ekaristi, saya disembuhkan dari kecemasan saya gitu ya, akan hidup ini. Saya diberi kekuatan oleh Tuhan dan saya merasa saya disembuhkan. Itu menguatkan dan
dan meneguhkan saya. Dan yang paling terakhir itu pengalaman iman saya sendiri. Waktu itu saya sempat kehilangan sesuatu, ya. Kira sesuatu itu Sempat apa? kehilangan sesuatu, Sesuatu yang fisik lalu atau kemudian lebih kepada kehilangan rohani, ya. rohani? Ya. Oke. Lalu kemudian saya berdoa kepada Tuhan, dan dalam perayaan Ekaristi saya untuk mempersembahkan pergumulan dan pergulatan yang saya alami itu. Saya sempat kehilangan semangat, ya, dan juga mungkin apa dikatakan, bukan harapan lah, kehilangan semangat untuk menjalani rutinitas sehari-hari. Saya mengatakan, Tuhan, saya mungkin saat ini mulai kehilangan semangat, kehilangan harapan gitu. Lalu kemudian Romo mengatasinya bagaimana itu? saya mempersembahkan seluruhnya itu di hadapan Tuhan. Karena aku bilang, ya Tuhan, Engkau yang memanggil aku, silakan Engkau memberikan yang terbaik untukku, dan beri aku kemampuan untuk bisa melewati situasi ini. Aku tidak meminta Tuhan supaya itu diambil, tetapi beri kemampuan agar bisa melewati situasi itu. Dan Tuhan sangat-sangat baik. Tuhan menjawab pergumulan saya melalui proses perjalanan setiap hari, dan saya kemudian mampu melewati situasi itu. Ya, amin, amin Romo. Ya, mungkin saya juga ingin menanyakan, apakah yang menjadi resep nih? Tadi sebenarnya Romo sudah udah menjelaskan secara tidak langsung nih, resep Romo bertahan nih sampai sekarang untuk tetap menjadi imam begitu. Resep supaya tetap bertahan, ya. Yang pertama itu kan bahagia tadi itu, ya. Bahagia dan kebermaknaan hidup. Dan ada sebuah harapan bahwa dengan menjadi imam saya bahagia, hidup saya bermakna, dan saya masuk surga. Ya, pasti Romo, pasti. Dan percaya kepada Yesus Kristus, ya hidup saya bermakna bagi yang lain, dan ada harapan itu, harapan jauhnya itu, ya saya nanti ada bersama berkumpul dengan para kudus di surga itu. Yang membuat saya bertahan sampai saat ini, ya karena saya mengalami kebahagiaan itu, ya. Kebahagiaan bukan dalam artian bahwa saya mengalami hal-hal yang enak-enak saja. Saya juga mengalami tantangan, pergumulan. Tetapi ada begitu banyak pengalaman sukacita yang memberikan kebahagiaan, memberikan harapan kepada saya. Lalu kemudian pengalaman pelayanan saya selama ini membuat saya semakin yakin bahwa saya ini bermakna bagi yang lain. Pasti, Romo pasti sangat bermakna. Apalagi itu sudah saya amati ketika kemarin malam pencurahan Roh Kudus itu. Ketika sesi di mana peserta-peserta mengalami hal yang sama. Mereka adalah pribadi yang berbeda. Ketika Romo menumbangkan tangan di atas kepala mereka merasakan sesuatu, Romo. Sesuatu yang mereka kan tidak berkomunikasi satu sama lain. Tapi mereka bertestimoni bahwa mereka merasakan ada sesuatu yang hangat terjadi dalam kepala mereka. Itu pasti sesuatu lah, urapan dari Tuhan kepada Romo. Itu saya percaya sekali dengan hal itu. Oke Romo, kemudian pertanyaan terakhir Romo, ada apa buku favorit apa nih Romo yang ada nggak saya buku favorit yang mungkin bisa di zaman yang serba digital ini kan minat orang terhadap buku itu kan menurun, jadi mungkin betul. Romo mungkin bisa sebutkan apa selain Alkitab pastinya ya Romo. Ya, buku yang paling menarik itu tentu pertama-tama itu kitab suci, ya. Kitab suci. Lalu kemudian buku yang lain itu buku tentang kisah hidup Santo Fransiskus dari Assisi, ya. Buku kisah tentang namanya Fioretti, kuntum-kuntum kecil. Itu mau menceritakan tentang bagaimana Santo Fransiskus Assisi dengan cerita-cerita yang sangat menarik itu berjumpa dengan Tuhan dalam keindahan alam ciptaan. Lalu kemudian buku yang lain itu tentang Fransiskus Assisi adalah Perjalanan dan Impian. Di situ dibuat semacam uraian yang membantu kita untuk bermeditasi, lalu kemudian mengajak kita untuk masuk ke dalam batin kita, hati kita, untuk melihat ternyata Tuhan ada di dalam hati kita. Dan dia selalu ditemukan di dalam kedalaman hati kita. Tapi kadang-kadang kita cenderung mencari Tuhan itu ke sana ke sini, tapi sebetulnya ada dalam hati kita, dalam jiwa kita sendiri. Oke.
Baik, terima kasih Romo atas waktu sharingnya. Baik, Bapak Ibu, semoga perbincangan kami ini bermakna bagi perkembangan iman kita sebagai umat Katolik. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat merayakan Minggu Advent yang pertama. Ciao ciao.